Jadi aku ucapkan terima kasih kepada santri tadi ketika kita bersama-sama dibawa untuk menyambut rombongan daripada Buya Yahya ulama dan ajillah. Sama-sama kita menunggu kedatangan daripada beliau yang walaupun dengan beliau itu tidak asing lagi. Beliau adalah bagian daripada Mahat An-Nur, bagian daripada Mahat Az-Zain. Bagaimana Abi juga merasa adalah bagian kecil daripada Mahat Al-Bahjah yang beliau bina, walaupun Abi belum pernah sampai ke situ. Jadi Abi kadang-kadang taradud nak datang berkunjung ke Bahjah, yang dengan Buya Yahya berkunjung sejak awal lagi. Rasa-rasanya tidak kurang daripada 5-16 tahun datang berjalan ke Az-Zain. Abi belum lagi sempat mengadakan kunjungan balas. Jadi nak singgah, bimbang, nak pergi, taradud, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rupa-rupanya pada siang hari ini Allah pertemukan juga dengan beliau. Kalau tidak salah kalian kedua, ya. Yang kedua minta maaf, alhamdulillah, insyaallah tabarakallah. Nah jadi ke depan hayyan wa mayitan, pada hidup dan mati. Pada hidup dan mati, kalau seandainya dengan seumpama ulama al-atqiya, al-akhyar, al-awliya, itu kalau tidak dipandang positif, tidak dipandang hebat, tidak dipandang agung, dan juga tidak dipandang mulia pun oleh mereka, tetap saja mereka mulia di sisi Allah. Mereka tidak menumpang kemuliaan daripada orang banyak. Ulama tidak menumpang kemuliaan daripada masyarakat, sebab kemuliaan mereka itu murni daripada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Yang kedua, kemana saja kita berkunjung, Masya Allah tabarakallah, mungkin di antara daripada kawan-kawan yang sudah sampai ke Tari, sejarah Makbarah Jambal, yang sejarah Wali Songo, yang sejarah para aulia, ada yang di sini pergi sejarah kepada kuburan Tuan Guru yang di Kelantan, Tuk Kenali, kemudian juga sejarah Tuan Guru Syekh Muhammad Al-Marbawi di Perak, atau dengan kiai-kiai lainnya. Kita tengok manusia-manusia yang dimuliakan oleh manusia dan juga dipandang agung dan hebat pada masa mereka berkuasa. Kelah, tapi pada waktu meninggal dunia, raja-raja, Salatin, muluk, ruasa, wuzara, umara, kira-kira dalam berapa ramai. Jadi baru-baru ini, minta maaf Bu ya, kami tak sempat singgah di telepon pada itu, lewat saja 2 kali dosa, kata ini dosa, kawan-kawan, betul-betul dosa. Sebab lewat, dah dekat dah, tinggal kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah sampai ke pondok dah. Jadi dah lewat 2 kali, sampai ke Buya atau kepada Syekh Kiai Khalil, nah cerah di situ. Jadi Anda perhatikan anak-anak santri semuanya, sepanjang 24 jam, tak putus-putus cara berjalan ke situ. Apakah karena dengan mereka bagi duit, atau juga bagikan satu kenaikan pangkat, atau juga dengan kedudukan dan juga dengan satu kemuliaan? Tidak, mereka tidak pernah berbuat yang semacam itu. Tapi ternyata manusia berbondong-bondong, bukan cuma hanya pada waktu mereka masih hidup. Pada waktu mereka setelah meninggal dunia pun sanggup dengan kita menempuh jarak. Kawan-kawan kita minta dengan bahasa Malaysia, kapok semuanya kan kawan-kawan yang kita bawa pada hari itu. Perjalanan biasanya 3 jam sampai 4 jam, alhamdulillah 5 jam paling lambat. Yang ini di hampir lebih daripada 15 jam perjalanan. Jadi pada Jawa Barat Bu ya, sampai ke Jawa Timur. Masya Allah tabarakallah, berangkat kira-kira dari jam 11 malam, nyampainya kira-kira dalam jam 4 sore. Masya Allah tabarakallah. Sejauh itu tuh jaraknya, tetap saja mereka kita datangi. Bagaimana nanti dengan kita pada waktu kita meninggal dunia? Siapa yang bakal akan berkunjung ke kubur kita? Siapa yang akan berziarah ke tempat kita? Maka jangan sampai jadi orang alim. Jangan sampai tidak jadi orang alim. Jangan sampai tidak jadi manusia yang soleh, salihin, salihat, akhwat, tidak terkecuali di belakang semuanya. Kenapa? Setelah kita sudah saksikan dengan mata kepala kita masing-masing, adik jadi kita, sanak saudara kita, ibu bapak kita sekalipun, tetap di kuburan mereka tidak jauh dengan tempat kediaman kita. Itu pun sekali setahun pun kadang kita nggak sempat berbicara. Ya ini perjalanan sekian ribu mil, ternyata dikunjungi dan juga didatangi oleh orang ramai yang tidak ada hubungan nasab dan juga tidak ada hubungan darah. Jadi kami jadi pada maaf ya ucapkan
kata-kata tauhid yang tidak ada batasannya atas kesedihan daripada antum sehingga di pondok ini. Pondok ini Masya Allah tabarakallah mempunyai julukan yang memang nama daripada tempat berkenaan Mahat Nur Janda Baik. Jadi antum dan juga dengan rombongan yang bersama Buya, kalau balik bawa Nur dengan baiknya, jandanya dia tinggal di sini saja. Jangan ada yang mesti janda-janda di sini, bawa Nur dengan baiknya, jandanya dia kita kekalkan. Jadi mungkin ya, itu saja daripada di kata selamat datang semuanya kawan-kawan daripada cabang bahasa Malaysia dan juga kawan-kawan yang datang daripada Indonesia. Budaya kita juga tidak terkecuali ahlan salam selamat datang. Insyaallah aman Buya, aman di sini. Insyaallah aman seaman-amannya. Sebab kami punya prinsip pada saat Sayyidina Umar ditawarkan satu kawalan atau bodyguard untuk mengawal beliau ke sana kemari, ternyata dengan beliau letakkan satu prinsip hidup yang terukir di dalam cikil beliau, kata bil mauti wa'idan ya Umar, cukup mati itu sebagai penasihat abadi kepada anda wahai Umar. Artinya yang namanya kematian itu pada waktu kita dikawal, pada waktu kita ada bodyguard, pada waktu kita ada pengawal, kita selamat, mungkin juga tidak, begitu juga sebaliknya. Kematian satu perkara yang tidak dapat dikawal oleh sesiapapun, dia akan mampu untuk menghujam atau juga untuk menuju irisan yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang walaupun dengan pengawalan tetap seperti apapun. Jadi kepada rombongan yang datang, pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, yang kedua kami ucapkan juta terima kasih karena berkenan Bang Rusdi, Bang Lukman dan juga dengan kawan-kawan dari Jakarta untuk mengawal Buya Yahya dan juga memang wajib dikawal. Cuman tolong kepada kawan-kawan yang mengawal Buya dan siapa-siapa saja di kalangan para ulama dan habaib kita, itu jangan terlalu pada sangat program mereka. Mereka ini juga manusia, mau rehat, mau santai, mau juga tidur. Jadi kalau program lagi program, kalau sakit yang dunia. Ini selepasnya ada program lagi jam 4 nanti. Tepat itu malam ada program lagi. Memangnya kami ini robot ya. Jika sampai perih bersambung. Tapi masalah tabarakallah satu perkara yang luar biasa. Semakin padat program mereka, semakin banyak majelis-majelis yang mereka hadiri, itu semakin kuat. Jadi kesehatan keapiatan insya Allah tidak kalah dengan yang isinya sampai 24 jam. Kawan-kawan ibu ya, kadang-kadang ikuti program saya di luar, program demi program kadang-kadang sampai 5-6 kali dalam satu hari. Mereka ada teler semuanya, sudah teler semuanya. Jadi dengan kita masalah tabarakallah, justru yang mengiring kita, yang mengawal kita itu yang sakit. Jadi nanti kalau tidak sakit-sakit, nah itu coba tolong rungkaikan, coba tolong dianalisa bagaimana para kiai-kiai kita semakin banyak programnya, semakin banyak dakwahnya, semakin banyak pengorbanannya, semakin sehat apiat mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan yang lainnya, satu kunjungan, dua kunjungan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dengan istiadatnya sampai 24 jam non-stop. Sampai semuanya stop, salatnya juga stop juga pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi ingin saya sampaikan pada Buya, Adi, minta maaf hanya boleh bisa dengan antum sampai pada jam 3. Masa antum nanti menikmati hidangan yang tak puasa, yang puasa jangan berbuka, teruskan saja puasanya, tak dipaksakan untuk berbuka puasa. Jadi sampai akhir program diminta izin nak pergi ke airport, jadi ibu mertua begitukah sebutannya. Nah, jadi mak ayah sudah meninggal, jadi mak ayah mertua itulah sebagai pengganti kepada ibu bapak kita. Jadi itulah satu-satunya. Atau yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama adalah mak dan ayah kita langsung, ibu bapak kandung. Ibu bapak kandung sudah tidak ada, ibu bapak mertua itu adalah mewakili ibu bapak kandung. Yang ketiga itu adalah ahli wuddi adik, orang-orang kenalan baik mak dan ayah kita itulah sebagai pengganti untuk kita berbakti dan juga untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi minta izin, minta restu dan juga minta maaf atas segala-galanya, atas segala ketaksiran kami dan juga atas segala kekurangan. Jadi tadi itu Masya Allah tabarakallah
santri diarahkan kalau ke depan tidak perlu arahan. Yang masih di kamar diminta turun, tidak perlu. Abi tidak ingin lagi dengar kata-kata begitu. Kalau ada kunjungan sesiapa saja ke rumah kita, antum punya inisiatif, letakkan di sini. Kalau terlambat menjemput menteri tidak ada masalah. Kalau seandainya ada kunjungan daripada menteri besar, kalian masih di kamar tidak terlalu masalah, tidak problem bagi Abi. Tapi bagi Abi berdosa kita. Kalau pada itu kalian dapat berita ada salah seorang alim, murabbi, da'i ilallah nak datang ke rumah kita, nak berkunjung ke rumah kita, sedangkan dengan kita tidak mempersiapkan istiqbal yang sepatutnya. Kenapa? Sebab mereka mukarram, mu'azzam di sisi Allah Jalla Jalaluhu, hayyan wa mayyitan, masyuhum, harakatuhum, sakanatuhum, malabisuhum, akluhum, semua ahwal dalam segala aspek dan juga dalam semua keadaan mereka dimuliakan oleh Allah. Bukan cuma kita yang disuruh untuk memuliakan, bahkan itu adalah instruksi daripada sunat makhluk. Yastaghfiruna. Kalau li talibil ilm saja sudah mendapatkan doa rahmah atau doa maghfirah daripada sunat makhluk, bagaimana kira-kira li muallimin nasil khaira dari kitab sabda langit dan bumi, segenap makhluk Allah sampai dengan ikan-ikan di laut memohonkan doa keampunan kepada orang-orang yang mengajarkan, yang memasyarakatkan ilmu kebaikan kepada orang banyak. Jadi waktu untuk akhi Al-Fadil Syekh Buya Yahya terbuka selebar-lebarnya, cuman Abi, mereka sebut Abi, jadi pas Abi juga minta maaf. Jadi kadang-kadang yang sebut Abi itu lebih tua daripada Abi lagi. Yang sebut Abi saya adalah 80-an. Abi baru masuk 63. Tadi Abi kenalkan, Abi kata ini anak Nabi yang terakhir. Buya langsung komplain atau langsung instruksi, dah, jangan, ini bukan yang terakhir, dia ada lagi nanti instruksi. Tadi itu sudah 13 nih, sudah 13. Jadi mau berapa lagi ya? Sebanyak-banyaknya lah insya Allah. Jadi penutup. Kalau nanti hari kiamat Allah tanya sama kita, kira-kira apa saja yang kamu berhasil untuk membanggakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kira-kira dengan dakwahmu? Tidak ya Allah. Apakah kira-kira dengan keilmuanmu? Tidak ya Allah. Tidak ya Rasulullah. Apakah kira-kira dengan hartamu yang keinfakan fisabilillah? Tidak juga ya Allah. Apakah dengan salat yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan ibadah yang banyak? Tidak juga ya Allah. Habis kamu bisa membanggakan Rasulku jika sampai jadi kebanggaan beliau kepada umatku dengan apa saja? Dengan anak yang ramah ya Allah. Anak yang banyak. Ini jadi kita sadar. Ini alaikum tazawwajul wadud al wadud fa inni mukatsirun bikum al umama yaumil qiyamah. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kita semuanya, guru kita, murabbi kita, Hadratus Syekh Nuruddin. Ini lebih senang kalau ikut memanggil beliau dengan Abi, biar dianggap Masya Allah, dan kalimat yang menyejukkan. Kami dianggap An-Nur bagian dari Al-Bahjah, Al-Bahjah bagian dari An-Nur. Itu makna yang harus kita pahami. Dan betul, Al-Bahjah adapun kita merangkak, kita merengek, minta tolong, dan ternyata adalah melalui An-Nur, Masya Allah.
silaturahmi hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya ingin dan juga Hadrat Syekh Salam, Masya Allah, makasih saya mendampingi juga anak-anakku semuanya. Saya akan pesan, pernah dengar pepatah di Indonesia? Pernah dengar atau tidak? Ada ayam mati kelaparan di lumbung padi. Pernah dengar? Kalau tidak pernah dengar harus mendengar. Ada pepatah ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ada lumbung padi, ada ayam mati kelaparan. Ayam apa itu? Ayam bodoh. Di lumbung padi tapi kelaparan. Nah ini, Uya yakin kalian orang hebat. Kalian di lumbung ilmu. Nah ini harus mulai dari situ dulu. Berguru itu tidak cukup kalian tinggal di pondok pesantren. Mondok itu tidak cukup. Menuntut ilmu itu kita mencari ilmu. Maka kalau kita mencari ilmu, di tempat tersebut harus ada ilmu. Ini yang harus kami hadirkan agar kalian bisa bersyukur. Karena tidak semua tempat yang dikira ada, tidak semua tempat dikira ada ilmu, ada ilmu. Jadi ilmu itu penting sebelum segala sesuatu yang kita pikirkan ada ilmu atau tidak di tempat tersebut. Dan alhamdulillah kita punya seorang guru, seorang murabbi yang beliau adalah ahli ilmu. Sebelum Buya ketemu dengan beliau, beliau sudah membaca buku-buku beliau sampai suatu ketika alhamdulillah kita sempat ikut daurah di buku. Masya Allah, ambil istifadah dan duduk lama dengan beliau. Pulang pun diberi buku-buku dan alhamdulillah, dan kami semakin yakin bahwasanya yang harus kalian tahu ini. Mungkin kalian belum bisa membaca bukunya, sehingga seolah-olah kalian tidak tahu. Beliau adalah ahli ilmu. Nah, berarti kalian sudah benar kalau kalian berada di tempat semacam ini. Cuman kalian sadar atau tidak? Kalau kalian sudah berada di tempatnya ahli ilmu, maka jangan sampai kalian menjadi seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Nah, maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian harus pertama mensyukuri nikmat ini. Tidak semua orang bisa berguru, di situ ada guru. Ada berguru tapi tidak ada guru. Makanya mau ngambil apa? Istilahnya kalau orang mengatakan faqidu syai'la yu'ti. Kalau orang nggak punya apa-apa tidak memberi. Ada orang bukan guru tapi mau ngajar apa? Tidak punya ilmu. Alhamdulillah beliau adalah ahli ilmu. Ini harus kalian syukuri yang pertama. Kemudian sungguh-sungguhlah kalian berada di tempat ini. Kalian sudah berada di tempatnya. Kalau tidak kalian akan rugi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Bagaimana sih cara belajar yang gampang? Ada orang belajar susah. Wah, ini belajar itu mudah. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kalian amalkan. Untuk mendapatkan ilmu, maka yang pertama harus kalian terus asah hati kalian, tumbuh suburkan di hati kalian mahabbatus syekh, cinta kepada guru. Ini rahasia. Ini adalah yang sir yang jarang dipahami oleh penuntut ilmu. Di zaman modern ini biasanya yang dipikirkan adalah bagaimana nama besar atau hanya kebiar dia bisa ini bisa itu, menghafal ini menghafal itu. Bukan itu, akan tapi diambil dengan mahabbah. Begitu sebaliknya, kalau kalian belajar tidak ada mahabbah, biarpun seandainya sempat duduk dengan baginda Nabi, akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal itu melihat, mendengar, tahu Nabi hebat, tapi jadi apa? Jadi Abu Jahal, karena nggak ada mahabbah kepada guru. Ini penting, ini harus dihadirkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menumbuh suburkan cinta kepada guru? Lakukan ini, ada yang dilakukan oleh para salaf. Yang harus dilakukan pertama adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan salat 2 rakaat kecuali aku mendoakannya. Pertama mendoakan guru setiap habis sholat, dalam setiap keadaan. Bahkan katakan pada dirimu sendiri,
Jika kalian lupa mendoakan, kalian adalah orang durhaka. Terputus barokah. Jadi doa itu mendoakan guru. Tadi beliau sudah nyinggung ulama. Kalau kita tidak mendoakan mereka, sejagat manusia sejagat sudah mendoakan. Sampailah yang di laut, binatang di laut mendoakan. Jadi kalau seorang murid mendoakan guru itu kepentingan murid. Harus dipahami ini. Beliau yang doakan guru, Nabi sendiri mendoakan dengan rahmat untuk seorang muallimin nas al khairah. Maka mendoakan guru itu kepentingan kita. Kepentingan kita mendoakan guru. Doa kebaikan. Terus doakan setiap saat. Ini yang pertama untuk menumbuhkan cinta. Yang kedua untuk menumbuhkan cinta. Biasakan menyebut sisi nilai, sisi baik seorang guru. Kalau dalam tradisi kita istilahnya manakib. Pernah dengar manakib? Manakib. Kenapa? Kalau kita menyebut sisi baik dari seorang guru akan didengar oleh teman kita. Setelah teman kita mendengar, teman kita cinta duluan. Maka karena kita telah menjadikan orang yang lain cinta, Allah akan beri kepada kita cinta. Maka sebaliknya, bencana bagi seorang murid, seorang tilmid adalah jika dia sering membicarakan kejelekan seorang guru, atau na'udzubillah mencari-cari kesalahan seorang guru. Bahkan dikatakan hijab, seorang murid itu akan mendapatkan hijab kalau ternyata dibukakan kekurangan guru. Tidak tahu ada nasib buruk seorang murid itu, apa aja kelihatan kekurangan guru, itu nasib buruk. Nasib buruk, tersiksa dia. Susah dapat ilmu. Jadi hijab, mengetahui kejelekan guru. Dan kita semua tahu guru kita adalah manusia biasa. Kan begitu. Makanya kalau ada seorang murid cari guru yang tidak berdosa, sampai mati nggak punya guru. Tapi kehebatan seorang murid adalah yang dia dipilih oleh Allah, dia tidak pernah mencoba mencari-cari kekurangan guru. Bahkan kalau seandainya melihat pun begitu mudah untuk menepisnya. Dan tidak akan bercerita, tidak akan ngomongin kekurangan guru. Ini penting banget, karena kalau ini penyakit membicarakan kejelekan guru ini tidak segera dipangkas, ya orang nggak bisa istiqomah belajar. Melihat guru di sana seolah lebih bagus, melompat ke sana, pergi ke sana nggak dapat ilmu. Akhirnya kurang ajar sama ustadz sana, seolah-olah ketemu ustadz lebih hebat lagi, karena guruku tidak baik, maka nggak akan berkah. Bahkan kalau seandainya gurunya itu adalah mungkin orang yang tidak alim-alim amat, tidak terlalu alim, cuman karena orang ini punya mahabbah, maka ketahuilah seorang murid akan diberi oleh Allah ilmu lebih dari gurunya. Seperti disyaratkan dalam hadis, rubba muballighin aw aminas sani. Bisa jadi seorang murid lebih banyak ilmunya dari gurunya. Kalau seandainya gurunya bukan alim, bagaimana jika gurunya seorang alim? Ingat, ini adalah mahabbah. Jadi itu penting sekali. Kemana-mana kami ingin menyampaikan ini. Kenapa? Banyak orang belajar bertahun-tahun tapi susah menuntut ilmu. Keluar pun tidak manfaat karena kuncinya tidak diambil. Sebetulnya ada ulasan dari yang pernah kalian baca di kitab Ta'limut Ta'alim, kitab Adab Sulukil Murid, kitab Bidayatul Hidayah, kitab itu semuanya adalah ulasan. Yang kami sampaikan ulasan. Ingat, mahabbah. Dia tidak punya mahabbah, nggak akan dapat ilmu. Yang kedua adalah adab. Adab, tata krama. Samaan wa ta'atan, apa kata guru. Kita pengen kembali pada tradisi zaman dulu. Di kampus tak ada kurang ajar, protes pada guru. Ini bagaimana dapat ilmu? Tapi ini adab. Dalam tarbiyah ini dunia tarbiyah harus kita patuh pasrah kepada guru, lihat akan dibukakan oleh Allah. Nah, termasuk diantaranya bentuk-bentuk tidak adab ini yang kalau di Indonesia kami sampaikan, suka terpesona dengan guru di sana lalu pindah. Kalau bahasa Jawanya al-intiqal, alamat konyol. Nah, ya. Jadi kalau orang suka pindah guru itu susah dapat ilmu. Karena apa? Su'ul adab, kurang ajar dia. Dia menyakiti guru ini. Maka kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau sudah ada seorang guru berubah hatinya gara-gara su'ul adab, 1000 guru tidak bisa membenahinya, memperbaikinya. Makanya adab itu penting. Kalau ingin pindah ke tempat lain, itu karena perintah guru, rekomendasi guru, petunjuk seorang guru. Kalaupun kita menginginkan, kita minta petunjuk dan serahkan ke guru kepada abi, dan abi mana yang terbaik. Jadi adab ini harus. Banyak orang belajar tidak punya adab. Adab itu bukan hanya sopan santun zahir,
Orang Melayu, Jawa, Indonesia itu kan gaya sopan santunnya dari Masya Allah. Kalau bahasa Jawa, enggih tapi nggak kepanggih. Iya, tapi iyanya di lisan saja. Ini kan bahaya banget. Tapi dari hati. Adab itu penting kita asah. Sehingga baik guru melihat atau tidak melihat, maka kita harus seolah-olah dilihat guru kita. Dan ini menjadikan kita itu ya, semakin tulus kepada guru, semakin baik kepada guru, semakin turun, semakin mudah kita menurunkan keberkahan. Adab. Jadi adab itu penting banget ya. Sehingga kalau madad itu kan karunia pemberian dari Allah, tergantung masyhad bagaimana kita melihat guru kita. Kalau kita melihat guru kita tuh benar, maka akan diturunkan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab, tolong beradab yang serius. Ya, adab orang Melayu bagus secara zahir, tapi harus dengan batin. Jangan saya di depan guru belajar begini-begini sampai di belakang ketawa, kekikian atau tidak mendengar. Dohirnya iya, kemudian batinnya ini adalah yang kedua adab. Yang ketiga, yang terakhir adalah khidmah. Khidmah kepada guru ini adalah mempercepat. Sebetulnya khidmah ini adalah mengulas kembali tadi tentang mahabbah sama adab, biar semakin tawadhu. Jadi kalau guru merintahkan apa saja, siap. Khidmah, makanya beda. Anak yang belajar tok, belajarnya rajin, mungkin ada suatu kerja bakti, kerja sama, kerja rame-rame. Ada satu anak karena cerdas pintar di pojok ngafalin Quran, dia tidak bisa hebat. Karena apa? Tidak ngerti berkhidmah kepada seorang guru. Khidmah guru. Bahkan dalam dunia tarbiyah, hukuman kepada seorang murid adalah tidak diberi tugas. Biarkan dia, perintah berguna dia. Maka seorang murid di saat ditugasi oleh seorang guru, diperintah guru, senang. Oh, aku dianggap. Harus begitu. Makanya khidmah itu dinikmati. Khidmah, termasuk khidmah itu termasuk khidmah menurut perintah. Termasuk khidmah itu adalah yang tidak dilihat oleh seorang guru apa? Misalnya ada sampah atau sampahnya diambil, atau ada lampu menyala, lampu di siang hari di sana. Lampu pakai ringgit ya, baik. Kita matikan lampu karena saya guru saya yang bayar. Itu termasuk bagian khidmah. Jadi kita punya kesadaran guruku. Terus ke atas sih kepada Allah dan Rasulnya, begitu sama. Cuman mulai dari guru ini. Maka khidmah ini jarang dilakukan, dan khidmah ini adalah menjadikan kita semakin hebat. Karena apa? Khidmah hakiki adalah menawadukkan diri agar kita semakin tawaduk, dan janji Nabi, man tawaduk rafa'ahullah. Ini saja mungkin kami sampaikan. Kami ingin duduk dengan beliau, Masya Allah. Tolong kalian sudah di tempat yang benar. Tolong hafal pepatah ya tadi yang saya ambil. Jangan sampai kalian seperti ayam mati kelaparan di lumbung tadi. Di gudang ilmu lah kok bahlul. Ya. Di gudang ilmu kok tidak alim, tidak pintar-pintar. Kenapa? Ya mungkin tidak kalian ambil tiga hal. Baru setelah itu masalah apa nak? Ijtihad ya dong. Tapi orang hebat belajar untuk ilmu, semangat, tapi nggak pakai tiga, nggak dapat ilmu. Ini ruhnya, ini kuncinya, ini kunci terpenting. Insya Allah ini saja yang bisa sampaikan. Masya Allah, senang sekali dianggap, Masya Allah, beliau adalah luar biasa ya. Beliau Masya Allah, semoga Allah manjangkan umur beliau, menjaga keluarga beliau, murid-murid beliau semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada fitnah di antara kita, hingga kelak di surga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Ya rahmatika nastaghfiru min azabika nastajir la takilna ila anfusina tarfata ayn wa la aqalla min dhalika bi rahmatika arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum.